Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Tower of God pada chapter 158 season 3. Baiklah, pada chapter kali ini dengan judul Persetujuan part kedua, diperlihatkan lanjutan perang antara Pobido Gustang melawan Lepobia Tromere. Pobido Gustang lalu mengeluarkan pisau besar yang diselimuti oleh api, mencabik-cabik anima milik Lepobia Tromere hingga menjadi kepingan-kepingan yang terbakar. Akan tetapi, anima milik Lepobia meregenerasi dan menjadi semakin kuat. Sepertinya anima tersebut jika dikendalikan Tromere di dalam wilayahnya akan menjadi abadi. Gustang kembali menghina Tromere untuk tidak bersembunyi di belakang anima miliknya. Hingga Tromere pun memprovokasi, jika dia tidak sembunyi, apakah Gustang dapat menghadapinya? Lalu diperlihatkan kembali Pobido Gustang mengeluarkan sebuah pisau raksasa yang diselimuti oleh api miliknya dan kembali menghancurkan anima Tromere menjadi kepingan-kepingan kecil. Akan tetapi tetap saja anima tersebut dapat dihidupkan kembali. Lalu diperlihatkan Lepobia Tromere mengeluarkan salah satu anima ancient favoritnya yang berbentuk kalajengking raksasa. Akan tetapi tiba-tiba Kun masuk dan berusaha melakukan negosiasi dengan mereka berdua. Dengan berkata, "Kepala Agung yang tersohor, masa kalian bertarung di tempat yang sempit dan kumuh seperti ini? Aku bisa membuatkan arena untuk pertarungan yang lebih layak." Lalu Kun mencoba melakukan penawaran. Jika tim Bam bisa ikut serta dalam duel pertarungan tersebut, pemenang dalam duel boleh membawa Bam. Lalu sontak Bam dan yang lainnya terkejut dan menolak karena melakukan negosiasi tanpa persetujuan Bam terlebih dahulu. Akan tetapi Kun menjelaskan mengenai syarat dalam duel tersebut. Kun menjelaskan mengenai syarat dalam duel karena Kun mengetahui lokasi duel sangatlah penting bagi keluarga Pobido. Jadi lokasi duel akan ditentukan oleh keluarga Pobido saja. Lalu Pobido Gustang melirik sambil berkata, "Bocah ini." Lalu Tromere tidak sepakat dengan penawaran ini. Akan tetapi Kun tetap menjelaskan bahwa duelnya adalah bermain catur. Syarat kemenangan tim Bam adalah tiba di arena tanpa tertangkap oleh siapapun. Sebelum duel Pobido Gustang melawan Lepobia Tromere, Kun menjelaskan duelnya secara detail, bahwa waktu dimulainya adalah 1 hari setelah tim Bam keluar dari kapal induk Lepobia. Jika mereka dapat menangkap Bam, maka tim Bam akan menyerah. Akan tetapi, jika Bam menang, maka Pobido Gustang maupun Lepobia Tromere tidak akan pernah lagi mengusik Bam sedikitpun. Kun di dalam chapter ini merencanakan, sejak awal Pobido Gustang ingin menggiring Lepobia Tromere ke suatu tempat. Sedangkan Tromere butuh alat yang memberi kemenangan lebih pasti dalam perang ini, karena perang ini tidak bisa dihentikan. Tawaran duel ini bisa memuaskan mereka berdua sekaligus, karena memberi kesempatan bagi tim Bam untuk menang. Tak disangka-sangka Pobido Gustang dan Lepobia Tromere menyetujui tawaran Kun. Lalu Pobido Gustang memberikan arahan bahwa pertandingannya akan diadakan seminggu setelah ini, di tempat dan waktu yang akan diberitahu oleh keluarga Pobido. Jika tidak tiba di tempat yang ditentukan, maka tim Bam dan Lepobia Tromere dianggap sebagai pihak yang kalah. Keluarga Pobido akan melakukan yang terbaik untuk menangkap tim Bam sebelum duel, dan Lepobia Tromere juga tidak masalah, karena Tromere tidak akan menghindar karena perang antara Pobido dan Lepobia sudah tidak bisa dihentikan. Lalu Kun juga akan ke tempat duel dalam seminggu ke depan sesuai kesepakatan. Akan tetapi, Lepobia Tromere ingin memberikan beberapa syarat, karena tim Bam sudah berada di tangan Lepobia Tromere. Jadi, Lepobia Tromere merasa rugi jika melepaskan Bam begitu saja. Lalu, syarat yang diajukan Lepobia Tromere adalah kepala cabang Elbaba untuk mengawasi Bam.
karena ditakutkan Bam pergi ke tempat lain. Dan Lopobia Elbaba hanya akan menghubungi tuan kepala keluarga jika Bam melarikan diri. Tapi sebenarnya Lopobia Elbaba seperti keberatan. Akan tetapi Lopobia Tromere mengancam, jika Elbaba menolak, maka sisa keluarganya akan dimusnahkan. Sepertinya di masa lalu telah terjadi insiden, sehingga keluarga Wolf jadi musnah. Lalu Tromere akan melepaskan Bam dan menyuruh para kepala cabang untuk tidak mengejar mereka. Permintaan Tromere kepada Bam adalah jika ingin keluar dari kapal induk ini, keluarlah dengan kemampuannya sendiri, tanpa bantuan dari Pobre Gustang maupun ranker yang lainnya. Maka Tromere akan menyetujui penawaran ini. Lalu diperlihatkan Bam menyetujui permintaan Tromere. Bam diperlihatkan sudah pergi melalui kapal selam. Lalu Lopobia Eisenberger berkata, sejak awal kepala keluarga Lopobia tidak melepaskan mereka begitu saja. Lopobia Goruro sepertinya berencana menggunakan kapal selam untuk menembus akuarium sentral di kapal induk Lopobia. Baiklah, ditutup pada chapter kali ini. Akuarium sentral milik kapal induk Lopobia memiliki tekanan Shinsui yang sangat sulit untuk dihadapi oleh para ranker, apalagi bagian terdalam akuarium. Bahwa Divinci Fish sudah dilepas di sana. Jika Bam dengan kekuatannya sendiri pasti tidak akan bisa keluar. Pada akhirnya Bam akan menyerah. Karena Divinci Fish itu adalah monster yang membuat salah satu keluarga cabang menjadi punah. Sekuat apapun Bam tidak akan bisa untuk menghadapinya. Baiklah, sekian pembahasan pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai berjumpa di next video. Bye-bye.